Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhtar Muhammad Solehin, CPNS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang mana saat ini sedang mengikuti kegiatan latar ataupun pelatihan dasar CPNS yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Alhamdulillah pada hari ini Senin 30 Agustus 2021, saya dan teman-teman CPNS lainnya sudah mengikuti kegiatan Zoom meeting dengan Bapak Dr. Ahmad Aulia selaku pengampu materi pelatihan untuk agenda pertama ini. Nah, dalam agenda pertama ini Bapak Dr. Ahmad Aulia menyampaikan 3 materi utama. Yang pertama tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, yang kedua tentang analisis isu kontemporer, dan yang ketiga tentang kesiapsiagaan bela negara PNS. Nah, dalam materi yang kedua yaitu tentang analisis isu kontemporer, Bapak Dr. Ahmad Aulia menyampaikan 3 aspek utama. Yang pertama tentang perubahan lingkungan strategis, yang kedua tentang isu-isu strategis kontemporer, dan yang ketiga tentang teknik analisis isu. Pada poin materi tentang perubahan lingkungan strategis, beliau memulainya dengan menjelaskan konsep perubahan, yang mana menurut beliau hanya ada 2 kepastian di dunia ini. Yang pertama adalah kematian dan yang kedua adalah perubahan. Oleh karena itu kita selaku ASN harus siap dengan perubahan yang akan terus terjadi ke depannya. Nah, dalam konteks ini juga beliau menyampaikan tentang modal insani dalam menghadapi lingkungan strategis. Nah, di sini beliau menggunakan pendekatan ataupun pandangan Acok tahun 2022, yang mana modal insani ini ada 6. Yang pertama adalah modal intelektual, yang kedua adalah modal emosional, yang ketiga adalah modal sosial, yang keempat modal ketabahan, yang kelima modal etika ataupun moral, dan yang terakhir adalah modal kesehatan fisik atau jasmani. Kemudian beliau juga menyampaikan tentang isu-isu strategis kontemporer. Yang pertama terkait dengan korupsi, yang kedua tentang narkoba, yang ketiga tentang terorisme ataupun radikalisme, yang keempat tentang money laundry ataupun pencucian uang, yang kelima tentang proxy war, yang keenam tentang komunikasi massa yang terdiri dari cybercrime, kemudian ada hate speech, dan terakhir ada hoax. Nah, kemudian juga beliau menyampaikan terkait dengan teknik analisis isu, yang mana kita selaku ASN harus bisa menganalisis sebuah isu strategi agar kemudian isu ini dapat dipecahkan ataupun diselesaikan. Yang pertama tentu ada isu kritikal, yang kemudian ada teknik-teknik dalam menganalisis isu tersebut, yang mana teknik ini ada kurang lebih ada 3 yang dipaparkan. Yang pertama adalah teknik tapisan isu, yang kedua teknik analisis isu, dan yang ketiga adalah analisis kesenjangan ataupun gap analisis. Ketika kita akan menganalisis sebuah isu dengan teknik tapisan isu, beliau menyampaikan 2 contoh cara ataupun teknik yang bisa kita gunakan. Yang pertama dengan AKPL, yang kedua dengan USG. Kemudian teknik analisis isu berikutnya beliau menyampaikan bisa dengan cara mind mapping, kemudian ada fishbone diagram, yang ketiga ada teknik analisis SWOT. Nah, terakhir beliau menyampaikan juga sebuah analisis kesenjangan ataupun gap analisis. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.